Bercerita tentang kemerdekaan Indonesia. Oke, pertama ya, ini tak ceritakan tidak ada di buku SD maupun MI. Ya, karena tak awali dari Perang Dunia Kedua. Tapi tak jelaskan secara singkat saja. Jadi Perang Dunia Kedua merupakan perang yang diawali oleh siapa? Oleh Jerman. Ya, Jerman yang dipimpin oleh Hitler. Adolf Hitler panjangnya, ya. Si Hitler ini merupakan pemimpin Jerman yang sangat kejam, otoriter. Otoriter itu apa yang dia inginkan harus terlaksana. Tolong hancurkan negara ini, gas. Militernya disuruh ke sana. Nah, tujuan Hitler itu apa? Dia itu memandang kaum selain kaumnya Hitler itu kaum rendahan semua, tidak apa-apa jika dibunuh. Dibunuh, jadikan babu, terserah. Pokoknya kaum selain kaumnya dia direndahkan ke level. Maka dari itu Hitler meluncurkan serangan ke berbagai wilayah yang ada di dunia. Luas banget di dunia itu sudah hampir dikuasai separuhnya oleh Jerman zaman dahulu. Separuhnya lah. Ya, karena negara terkuat pada saat itu Jerman, kemudian ada Uni Soviet atau Rusia. Rusia yang ada ini berbeda dengan Uni Soviet. Nah, Uni Soviet merupakan gabungan antara beberapa negara atau wilayah. Nah, di antaranya yaitu Rusia. Itu. Jadi namanya bukan Uni Soviet Rusia itu, tapi nama kelompok gabungannya. Contoh gini, aku Ila sama Najila, namanya beda, tapi kita buat kelompok namanya burung. Ya, si burung itu adalah Uni Soviet, aku dia namaku Dewe, Ila dia nama Dewe, seperti itu. Kemudian ada juga Mama Rika. Nah, pada saat itu Indonesia masih di tangan Jepang. Ya, masih berada di tangan Jepang. Jepang masih menguasai Indonesia. Nah, si Jerman ini tadi mau berencana menyerang Uni Soviet, ya terutama Rusia ini, tapi berhasil dikalahkan oleh Rusia. Ada yang tahu caranya? Persenjataan mereka itu lengkap, sama-sama kondang, sama-sama kuat. Zaman dahulu gak ada nuklir, Pak. Nuklir zaman dahulu itu bom atom kalau nggak salah. Kalau nuklir belum tercipta. Bom atom. Bom atom itu kok Nah, itu bom atom. Kalian memandang negara Rusia seperti apa maksudnya suasana di sana? Suasana di sana. Negara Rusia suasana di sana apa kira-kira? Dingin. Nah, kota terdingin, Yakut. Nah, itulah kelebihan orang Rusia yang buat orang Jerman kalah perang. Apa? Orang Jerman itu nggak kuat dingin. Sehingga ketika dia melancarkan serangan, ini ada ceritanya juga. Ternyata sudah dikepung orang Rusia. Contoh gini, ini Jerman, ya Jerman segini, Rusia sudah mengelilinginya. Dan Rusia tidak mendekat, Timbarno. Jadi selama berhari-hari, berbulan-bulan, orang Jerman di sini, kedinginan, kelaparan, akhirnya meninggal. Dan
Hitler itu semakin marah. Mosok kaumku lemah kok ngono. Murka. Jepang yang menguasai kita itu juga bekerja sama dengan Hitler. Kerjasama. Nah, bersekongkol. Yang masih sendiri-sendiri ya Uni Soviet sama Amerika ini. Ini belum diaru-aru, Amerika belum diaru-aru oleh Jerman. Nah, si Jepang ini mau ikut andil, nggak melu menguasai negara-negara yang pengen dikuasai Jerman, diewangi. Tapi pasukan Jepang salah target. Ada pulau kecil di sini, Bapak lupa nama pulaunya. Ini adalah pulau Amerika. Ya, Amerika dari lama ya, sejak lama nggak mau ikut campur masalah perang. Tiba-tiba pulau di sini dibom oleh Jepang. Ya aslinya ini pulaunya Amerika, cuma Jepang emang itu inisiatif jenderalnya atau dari pasukannya wis sombong, wis pengen walah Amerika B aja. Akhirnya mengirimkan pesawat, dia menjatuhkan bom di sini dan ratusan prajurit Amerika meninggal dunia. Terbakar pulaunya. Negara besar yang tidak mau ikut campur malah diusik. Akhirnya karena kekalahan Jerman dari Uni Soviet tadi, ditambah Amerika mengirimkan pesawat untuk ke Jepang membom atom Hiroshima dan Nagasaki. Kata Amerika, oke ini ora ada lapo-lapo di bom TNI kayak Jepang. Kok sangar menawak? Akhirnya 2 bom atom tadi menghujam ke Hiroshima dan Nagasaki. Sehingga Jepang yang menguasai Indonesia itu ketakutan. Soalnya pemimpinnya itu ini kabeh pentolan nih, jenderal-jenderal di Jepang. Jadi dalam militer, dalam prajurit, kekuasaan tertinggi ya sak dhuwure angkatan pangkatnya simbol atas. Jangan simbol atas baru dibom, gak jaluk perintah sopo. Nah, karena tidak ada yang memberikan perintah yang kuat, disitulah wong Indonesia, generasi kaum muda memaksa Soekarno untuk membacakan proklamasi, membuat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, bom atom kan jatuh di Jepang. Mereka tahu kalau kekuatan lagi lemah Jepang itu, dan mereka ingin mencari Soekarno. Ojo kasih Soekarno itu bebas. Nah, karena Soekarno dicari, si kaum muda tadi menculik Soekarno dan Bung Hatta untuk ke rumah Laksamana Muda Maeda. Laksamana Maeda. Siapa Laksamana Maeda ini? Ada yang masih ingat di kelas 5? Apa itu? Laksamana Maeda, ada yang masih ingat di kelas 5? Nah, Laksamana Maeda merupakan seorang yang keturunan Jepang. Ya, keturunan Jepang, tapi dia suka dan berharap Indonesia merdeka. Berarti gak dukung Jepang? Gak dukung negaranya dewi, negara asalnya. Wah, nah, alasannya kenapa si kaum muda membawa ke sini? Ada yang tahu? Bukan. Setiap rumah itu digeledah oleh prajurit Jepang untuk mencari Soekarno. Pak, ini berarti nengok Di rumah? Karena ada orang Jepang. Terus lah, Pak? Lah, kan bilang gak ketara, Pak.
Nah, betul sekali. Supaya tidak ketahuan, nah itu sama-sama orang Jepang mesti kan, weh, konco dewe, teman sendiri. Ono Soekarno gak? Soekarno, bane ono tak pateni iki mau. Padahal dia menyembunyikan si Soekarno di rumahnya. Akhirnya aman, Soekarno dan Bung Hatta beserta yang lain membuat teks proklamasi. Besoknya langsung dibawa lagi ke Jakarta untuk dibacakan teks proklamasinya di depan halaman rumah Soekarno. Proklamasi ini disiarkan langsung ke seluruh Indonesia melalui radio-radio. Nah, setelah dibacakan, ini kan seluruh Indonesia radio nih. Maka masyarakat yang ndungokno radio tadi, wah, Indonesia harus merdeka. Waktunya kita mengambil alih kembali Indonesia. Langsung penjajah, ya nunggulah. Jepang langsung dibabat habis oleh rakyat Indonesia. Serangan balik. Ayo kita merdekakan Indonesia, sudah ada proklamasi. Akhirnya Jepang digeruduk wong Indonesia kabeh. Sing aku Indonesia merdeka pertama. Kan ini diproklamasikan, sudah. Proklamasi itu menyatakan kemerdekaannya. Jadi semua dimulai dari Perang Dunia Kedua yang kalah dan Jepang itu join ke sana, ke Jerman. Si Jepang tadi sengaja atau tidak mengebom pasukan Amerika. Amerika ingin balas dendam, dia ngebom Jepang sehingga pasukannya lemah. Indonesia ada kesempatan karena Jepang lagi lemah, akhirnya bisa merdeka. Amerika kayak membantu Indonesia. Gak jarak, ketik ilmu aji mumpung Jepang diserang. Nah, mumpung Jepang diserang oleh Amerika, Jepang lemah, kita bisa merdeka. Jadi Amerika tidak ada niatan membantu kita merdeka, nggak ada. Dia niatnya balas dendam toh.